warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semua ya? Ya. Coba dilihat kanan kirinya ada sampah nggak? Ada. Coba dilihat. Kalau ada tolong dibuang dulu ya. Ya kalau ada dibuang dulu ya. Terus pakaiannya coba dilihat. Udah rapi belum? Sudah. Udah rapi ya? Yang mas-masnya sudah pakai peci? Alhamdulillah. Sudah ya? Sudah semua siap ya? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar dan semoga anak-anak semuanya bisa mendapatkan pembelajaran dari pembelajaran hari ini. Oke, silakan salah satu dipimpin doa, Mas Juras. Ustaz. Silakan. Siapkan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik semua ya? Tidak ada yang sakit ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, nah, Ibu absen dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Anggit Sukma, Anindya Latifah, Anisatu Zuriyah, Ilyas Sofandi, Jures Hanafi, Khairun Nusa Intan, Alfa. Sakit. Kenapa sakit? Sakit kenapa? Oh, sakit perut. Ya, semoga kita doakan semoga Mbak Intan cepat diberi kesembuhan ya. Amin. Selanjutnya Nada Yulfani Wulandari, Rahma Rizky Nafisah, Selalu hadir, Bu. Insyaallah. Mbak Rahma, Reni Lestari, Siti Hasmuna, Umu Kulsum, Uswatun Hasanah, Widianto, Yeni Liani. Ada yang belum dipanggil? Saya, Bu. Sudah semua ya? Nah, kita review materi minggu lalu dulu ya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Oh iya, libur ya. Minggu sebelumnya lagi. Ada yang tahu belajar apa? Lupa. Belajar akhlak pergaulan remaja. Ingat ya. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang menghindari akhlak tercela. Ada yang tahu akhlak tercela itu seperti apa? Betul, berarti kita harus menghindari. Lanjut ya. Kita akan mempelajari 3 poin akhlak tercela. Yang pertama itu ada israf, ya. Yang kedua ada tabzir. Yang ketiga ada bakhil atau kikir, pelit, ya. Nah, tujuan pembelajaran nih, kita mempelajari materi ini tuh pasti ada tujuannya, ya. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian dari israf, tabzir, bakhil atau kikir.
fikir. Selanjutnya, dari materi ini siswa itu dapat menyebutkan dalil yang berhubungan dengan 3 perbuatan tadi, isyraf, tabdzir, sama bakhil atau fikir. Selanjutnya, menyebutkan sebab-sebab. Pasti suatu perbuatan itu ada dorongan atau sebab dilakukannya perbuatan isyraf. Pasti ada sebabnya orang itu melakukan perbuatan isyraf. Terus selanjutnya siswa itu dapat memaparkan bentuk dan contoh-contoh dari isyraf, tabdzir, dan bakhil atau fikir. Selanjutnya, menyebutkan bahaya dan dampak. Pasti suatu perbuatan tercela ataupun suatu perbuatan buruk itu mempunyai bahaya ataupun dampaknya bagi orang yang melakukannya. Selanjutnya, ketika ada bahaya, ketika ada dampak, pasti kita ada cara ataupun solusi untuk menghindarinya. Jadi siswa itu dapat menyebutkan cara-cara menghindari dari 3 perbuatan itu. Selanjutnya, menjelaskan hikmah. Hikmahnya apa di sini? Hikmah menghindari dari perbuatan tercela tadi. Nah, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang kita gunakan sekarang itu adalah metode apa? Dibaca? Index card. Ada yang tahu artinya apa? Betul, mencocokkan kartu pasangan, kartu pasangan. Itu nanti Ibu sudah menyediakan ya potongan kertas, pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya itu kalian nanti memilih salah satu potongan kertasnya. Kemudian mencari pasangan, tapi bukan pasangan hidup ya, pasangan pertanyaan dan jawaban. Kalian masih SM? MA malah, ini MA loh. Madrasah aliyah harus apa? Kita harus baik dulu. Tuh. Terus lanjut bergantian maju. Nanti setiap pasangan itu maju per pasangan ya, mempresentasikan. Selanjutnya kita akan koreksi apakah cocok nih pasangan antara pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya nanti Ibu juga akan memberikan penguatan ataupun penjelasan dari pertanyaan dan jawaban yang kalian nanti presentasikan. Nah, langsung saja ya. Paham apa belum? Silakan dibuka. Kertasnya dibuka. Coba sekarang dicari. Apakah itu pertanyaan, apakah itu jawaban, dan coba dipasangkan. Coba sekarang siapa yang megang pertanyaan pengertian isyraf? Ya, coba maju sama pasangannya. Silakan mempresentasikan. Oke, baik teman-teman, saya ternyata mendapat sebuah pertanyaan. Apa pengertian dari isyraf? Nah, pengertian ini akan dijawab oleh pasangan saya yang sangat cantik ini. Isyraf adalah tindakan seseorang yang melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat. Sudah tahu teman-teman? Jadi ketika kita punya keinginan, kita terus diikuti keinginan kita tanpa memandang apakah itu berlebihan, apakah itu tidak berlebihan. Jadi kita itu terlalu menutupkan keinginan nafsu kita. Sekarang lanjut yang dalil. Coba siapa yang dalil? Dalil ya. Coba maju. Presentasikan. Saya dapat kartu yang isinya dalil yang berhubungan dengan perbuatan isyraf, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang akan dibacakan oleh Mas Anggit. Silahkan Mas. Ya bani Adamu khudu zinatukum inda kulli masjidi wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah, disedap saat memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
Oke, di sini mau membacakan sebab-sebab timbulnya perbuatan israf dan sekaligus menjawab. Yang pertama itu keluarga. Terus yang kedua itu ada kelapangan rezeki. Yang ketiga itu berteman dengan biasa israf. Terus yang keempat itu lalai dengan dahsyatnya hari kiamat. Terus yang kelima itu lupa terhadap realitas kehidupan. Seperti itu, Bu. Coba dijelaskan secara singkat. Oke. Kalau menurut saya gini, teman-teman. Kan keluarga. Dilihat dari keluarga itu dilihat dari latar belakang keluarga. Apakah dari orang yang berada atau yang sederhana seperti itu, Bu. Terus kelapangan rezeki karena ini tuh dipengaruhi dengan banyaknya harta yang dimiliki gitu, Bu. Jadi merasa itu punya segalanya. Terus berteman dengan biasa israf. Kalau menurut saya gini, Bu, berteman sama sama teman yang boros gitu. Terus lalai dengan dahsyatnya hari kiamat. Jadi tidak memperhatikan akibatnya nanti di hari kiamat kan tidak boleh berlebih-lebihan gitu. Terus yang kelima kan lupa terhadap realitas kehidupan. Jadi apa-apanya itu kepengen yang wah gitu, pengen dipandang wah gitu, Bu. Udah. Tepuk tangan buat Mbak Nanda. Terima kasih. Lanjut, siapa yang dapat bentuk dan contoh-contoh? Bentuk dan contoh-contoh, siapa yang dapat? Ya, silakan maju. Presentasikan. Bentuk dan contoh-contoh. Bentuk dan contoh-contoh perbuatan israf. Yang pertama ada israf dalam makan dan minum. Ukuran umum untuk orang makan itu hanya segenggam tangan. Ukuran lambung kita menyesuaikan ukuran lambung kita. Untuk yang kedua ada israf dalam berbicara. Ketika kita berbicara itu jangan berlebihan. Ketika sudah berlebihan itu biasanya dampaknya ada yang menyakitkan hati. Misalnya gosip. Kemudian ada israf dalam perbuatan. Kita pakai baju yang terlalu berlebihan, kita pakai emas. Ibarat kita emas berjalan. Ya. Kemudian ada keempat itu ada israf dalam menuntut hak. Ketika kita sudah sakit hati, kita menuntut dia orang harus ibaratnya kalau kita sudah gimana ya? Ketika sudah sakit hati, kita mau membalaskan dendamnya secara berlebihan agar mereka itu merasakan apa yang kita rasakan. Betul ya. Lanjut, bahaya. Siapa yang pegang bahaya? Barama. Saya hikmah, Bu. Oh, bahaya siapa bahaya? Aku ini hikmah ya. Kalau ibu bilang satu, kalau bilang satu berarti kau satu. Tiga berarti kau tepuk tiga. Tiga ya, coba tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Coba sekarang Mas Widi. Iya, baik, Bu. Sama Mas Ilyas. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya setelah pengertian dan sebagainya, di sini ada bahaya dan dampak perbuatan israf. Oke, yang pertama itu di-ban oleh Allah atau dibenci oleh Allah. Ya. Terus yang kedua itu menjadi sahabat setan. Terus yang ketiga menjadi orang yang akan tercela dan menyesal. Terus yang keempat itu menjadi orang yang tersesat karena tidak sesuai dengan perintah Allah untuk tidak berlebih-lebihan. Begitu. Sudah, Bu? Dijelaskan apa sudah tadi? Sudah tadi. Ya, Sudah. Ya, sudah. Buat Mas Widi sama Mas Ilyas. Selanjutnya cara menghindari apa? Cara menghindari. Ya, silakan cara menghindari. Jadi kita
mendapat kartu tentang cara-cara menghindari perbuatan israf. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ani. Ya, di sini jawabannya itu merenungkan dampak negatif perbuatan israf. Terus ada memperbanyak amal solih, mengingat kematian dan peristiwa setelah kematian, memohon perlindungan kepada Allah dari penyakit israf. Ya. Terus hikmah. Siapa yang hikmah? Ya, silakan maju Mbak Rama sama Mbak Anis. Iya. Hikmah menghindari perbuatan israf yang akan dibacakan oleh Anis. Yang pertama ada mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, masa depan cerah. Yang ketiga, tidak mengikuti nafsu syahwat. Yang keempat, perbuatan berlebihan sebagai wujud pengingkaran terhadap nikmat Allah. Sudah tidak? Any question? Ada yang ditanyakan? Udah ya? Sudah paham semua ya? Ya? Oke, sudah paham semua. Kalau begitu, tugas kalian adalah coba tuliskan satu bentuk israf di sekitar kalian. Berikut cara menghindarinya apa? Satu saja ya. Dikumpulkan besok ya. Besok pagi ya. Dikumpulkan besok pagi, ditulis di kertas lembar, dinamain. Betul ya, dinamain terus ditaruh di meja itu ya. Untuk minggu depan kita belajar tafsir. Belajar ya bab tafsir. Boros. Tafsir itu boros. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, sudah ya. Tutup ya. Sekian. Semangat untuk tugasnya, belajarnya yang rajin ya. Jangan lupa tadi kita belajar apa tentang israf. Jadi israf itu harus kita hindari karena termasuk perbuatan yang tercela atau perbuatan buruk. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Tepuk satu, tepuk dua, tiga. Oke, sudah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ini